Masuknya ke dalam in game karena sudah dimulai untuk game kedua kita untuk match terakhir pada malam hari ini untuk hari pertama masih di pembukaan minggu kedua MDL season yang ketiga. Yes, Yes. let's go Cipi. Ini dia game yang Dua. kedua tentunya di Yap. match yang keempat antara EVOS Icon dan juga Victim Esport. Iya, di mana Baymax yang akan memegang sisi atasnya, sisi gold lane ternyata bersama dengan Harit. Sementara Esmeralda kali ini akan coba dikontes oleh seorang Sinting. Di counter langsung ya, soft counternya dari Esmeralda yaitu Baxia. Dari sisi lain, on my way. Dengan adanya Sylvana kali ini yang cukup pede di area depan coba untuk ngeganggu Purple Buff, tapi ternyata akan dipukul mundur sama seorang Zoidberg. Iya, karena kurang objek juga sih Tiba-tiba untuk melakukan. datang Cipi. Yes, Pendragonnya di situ cepet banget on my Yap. way, harus mundur ke belakang. Iya, dia langsung pakai flickernya, gak pakai mikir ya. Iya. Daripada nanti ke pick off kan, lebih baik dia mundur aja terlebih dahulu dan tidak jadi ada yang terpick off di area river ya tadi. Iya, di sini kalau kita lihat Sinting coba untuk masih melakukan cooking-cooking ke arah Esmeraldanya di sisi lain. Di revisi berlawanan dengan Ajanya. Akankah Ajanya bisa survive di area top lane? Yes. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya tergantung sih Ciki. Karena aku merasa kayak dia ketemu sama Harit kan. Harit tuh kalau udah level 4 zaman Force dia berani banget buat maju kan. Dan dia punya Chrono Dash juga, punya Synchro Vision. Jadi bisa dibilang kayak Kaja mungkin bisa ditumbangin dengan cukup mudah. Kalau Kaja sendirian terus apalagi Versiknya udah mulai rotasi. Yes, di sini kalau kita lihat Blazing Duo tidak dikeluarkan, revisinya dan Kaja berhasil mengamankan satu first blood-nya. Iya, satu untuk satu. Tapi ternyata On My Way juga keculik di situ. Dan bahkan ini untung banget buat EVOS karena Versiknya dapetin 2 poin pertama. Yes, di mana Versiknya sendiri adalah bertugas sebagai core yang nantinya di area late game itu akan sangat diuntungkan. Wah, Plus dia ngambil resiko banget sih itu. Dengan Phantom Slash-nya barusan ya. Yes, tapi masih bisa mundur ke belakang di sisi lain. Kalau kita lihat di area mid lane-nya masih cukup aman, teman-teman masih mencoba untuk melihat pergerakan dari turtle-nya tapi belum mencoba untuk engage juga ke arah turtle yang pertama. Iya, dan dari Baxia dia coba untuk nge-push aja di area bawahnya karena Esmeralda mau coba untuk nge-cutting tapi tidak jadi. Yes, masih mencoba untuk melihat pergerakan dari teman-teman kedua tim yang akan mencoba untuk men-secure, tapi di sisi lain itu tipis banget Sintingnya tapi masih survive. Electro Final Ball dikeluarkan. Iya, tapi Dragon masih punya shield tambahan dan kali kita lihat ada Blazing Duet yang dilontarkan sama Versik yang benar-benar ya udah pokoknya kalau misalnya kena ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa asal teman-teman dari Victim itu mundur. Itu preemptive banget tadi. Jadi dia mencegah duluan sebelum masuk. Jadi dia ngebuka. Lihat, gak ada siapa-siapa di sana tapi langsung ngebuka. Iya. Jadi dia benar-benar mencegah sebelum terjadi sesuatu sama Esmeralda-nya tadi. Betul, Pendragonnya benar-benar di backup banget dan itu bagus banget sih dari Versik. Dan bahkan dia dapetin ini ya, turtle-nya. Ya, yang gue takutin di top lane-nya loh. Karena KJJ kayaknya berkuasa banget. Wah, Lihat di atas, dia solo dari tadi. Dia berkuasa, tapi meskipun begitu ya, harus hati-hati juga untuk Baymax. Jangan sampai balik lagi overcommit untuk mendapatkan outer shield dari turret dan bisa dipunish dari teman-teman untuk EVOS Icon. Benar, dan FVG yang udah tahu banget dia bakalan 1v1 situation sama Kaja, dia langsung nyiapin Purify satu tapi langsung ada Double Dragon. Benar banget langsung dibuka dan bahkan ada zaman Force yang bakal di pop up oleh seorang FVG kali ini. Langsung tumbang On My Way-nya Versik langsung mundur ke area belakang tapi di sisi lain Speechless datang di saat yang tepat bersama dengan seorang Fels juga yang masih bisa memberikan damage tambahan. Di sisi lain Felsnya bakal tumbang tapi di sisi lain Zoidberg kali ini masih coba untuk bertahan. Dengan ini yang overturn, Speechless-nya masih coba untuk mengganggu dengan Phantom Slash. Masih bisa ditumbangkan dari seorang Kaguranya. Versik gak mau terlalu memaksakan sepertinya karena dia belum dapetin stack yang cukup. Iya, di situ kalau kita lihat dari Benedetta-nya benar-benar komit dan bagus banget menghilangkan seorang Zoidberg. Dan di sini kalau kita lihat di area top lane-nya Versik, Way of Dragon langsung dihilangkan begitu saja seorang Kaja di area top lane-nya. Speechless mencoba untuk melakukan backup, tapi masih belum pas juga On My Way. Di situ udah ada zaman Force-nya juga, Blazing Duo dikeluarkan, berhasil tershutdown di situ kalau kita lihat. Untuk Versik. Iya, karena tadi kalau kita lihat Imperial Justice-nya bagus banget dari seorang On My Way. Setidaknya ada 2 yang ke pick off dari teman-teman EVOS. Ini Speechless yang harus ditumbangin terlebih dahulu. Ini susah banget untuk nangkap seorang Benedetta ya. Licin banget sih untuk Speechless sendiri, di mana dia benar-benar pas banget timingnya untuk mengeluarkan final blow-nya ke arah teman-teman EVOS Icon. Iya, dan Imperial Justice dari On My Way tadi on point ke arah Versik. Jadi Versiknya ya udah
gak bisa ngapa-ngapain lagi sih sebenarnya. Ya, dan ini kayak game yang cepet banget ya berlangsung. Temponya ya kok. Temponya lebih cepat dibandingkan dengan game yang pertama kita tadi. Dan juga BMX dengan menyelesaikannya Calamity Reaper ini akan membuat dia jauh lebih berkuasa lagi untuk di top lane. Semuanya sudah berhasil untuk diusir mundur. Jangan sampai kena gap aja sih. Jangan sampai kena gap dari EVOS Icon. Ini bakal, ya pengen banget buat narik satu. Iya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari EVOS pun mereka tahu mereka nggak bisa terlalu kesetir banget. So semua opening atau inisiasi yang dibuka sama victim mereka harus ladenin. Meskipun ya akhirnya harus ada trade kill yang terjadi gitu. Tapi setidaknya mereka nggak terlalu kesetir gitu sama victim. Karena semua hero-hero victim ini bisa bilang hero tabrak semua kan. Betul. On my way, terus dari Speedless dan juga bahkan BMX dan dari seorang Sinting gitu. Yes, dan ini kalau kita lihat dari arah top lane-nya, Pendragon lebih objektif ke arah turret-nya, BMX ini dipukul ke belakang oleh seorang Panzer dan ya nice. Untuk area turret-nya udah berhasil dijebulin sama teman-teman EVOS. Iya, tapi yang ditarik adalah Pendragon dari seorang BMX dan Felsnya yang hanya bisa nge-spam aja dari sisi bawah. OS. Ada Revisi yang berhasil coba untuk nge-push ke di area bawah, enggak ternyata karena masih akan bertukar satu turret untuk satu. Ya, karena kalau kita lihat juga di area bottomnya itu ada dua pemain dari victim Esports dan di situ kalau kita lihat satu pemain dari teman victim harus ditumbangkan di area top lane. Iya, dengan dari flame shot yang Yes. keluar dari seorang Zoidberg ya. Itu sebenarnya memang antara ya dia bakal coba untuk nge-secure lebih pasti aja sih karena Pendragon siapa tahu resource nya masih cooldown ya. Lebih men-secure aja dari Zoidbergnya sendiri dan bahkan ini versinya sama kok seperti game pertama. Iya, dia don't care lah. Dia nggak peduli lagi sama teman-teman yang pokoknya gue farming aja, gue dapetin turret. Betul. Kalian berantem aja dulu, nanti kalau itemku jadi atau misalnya ada blessing duet baru ikut fight. Betul, dan dia mungkin udah belajar juga dari Imperial Justice yang keluar tadi dari MW, dia nggak mau terlalu terburu-buru, tapi betul sekali Cipi ada satu Tortoise dan bahkan Baxias Infinity yang langsung menabrak ke arah seorang Versik, 2 tumbang dari EVOS. Ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi teman victim langsung melakukan objektif ke arah Tara, tapi Panzer udah siap-siap di area mid lane-nya, tapi udah ada Chaos and Assault juga di area mid lane-nya. Pendragonnya tipis banget, masih bisa survive kah dan harus ditumbangkan di area mid lane-nya. Wah, ini Speedless-nya PR banget sih. Dan meskipun kayak EVOS Icon kita tahu mereka bisa menang dari segi mungkin dari mekanik dan kawan-kawan ya. Iya. Namun yang perlu mereka waspadai adalah burst damage yang dimiliki oleh victim juga ini nggak kalah jauh sakitnya. Dengan adanya Kaja di sana, dengan nanti Calamity lihat Holy Crystal juga sudah dibuat oleh Kaja, ini bakal ngebantu banget untuk segi burst damage. Tapi Panzer dia agak sedikit terlambat dari The Wave Dragon-nya karena dia The Wave Dragon di dalam Imperial Justice. Jadi agak sedikit sulit di follow up juga buat teman-teman dari EVOS karena victim tadi juga udah masih ada Speedless, masih ada Fels yang memberikan damage ke arah seorang Panzer. Yes, dan ini turtle yang kedua bisa diamankan begitu saja oleh teman-teman dari victim esports tanpa adanya kontes juga karena kalau kita lihat di sini di game kedua EVOS Icon sedikit terlihat terpressure juga dan di area top lane-nya udah ada zaman force untuk mukul mundur teman-teman dari victim esports. Yes, final blow bakal coba di jump tapi Revici tipis banget sih. Lebih objektif ke turret-nya. Karena dari victim mereka ketertinggalan dari sisi objektif dan Versik lagi dan lagi. Bener-bener coba lari ke lane yang berbeda. Pokoknya dia bener-bener coba untuk hindarin team fight terlebih dahulu. Lebih fokus ke area scaling untuk peningkatan item dan Lihat juga. kelasnya. Mundur ke belakang, clearing minion dulu untuk Versiknya sendiri nggak mau mengambil resiko untuk melakukan join to fight. Teman-teman dari kedua tim lebih melakukan setup juga dan di sisi lain juga kalau kita lihat dari teman-teman EVOS walaupun kalah dari segi fight tapi mereka objektif ke arah turretnya udah mengamankan 4 turret sedangkan dari victim sendiri baru berhasil mengamankan 2 turret dari teman-teman EVOS Icon. Iya, dan Imperial Justice hanya dibuka aja, dia pikir bisa ngelok ke arah Panzer tapi dibalikin. Langsung di flicker on the Wave Dragon dari seorang Panzer. Inisiasi yang baik banget dari seorang Panzer dan langsung di follow up dengan cukup ciamik. Blessing duetnya on point banget Cipi. Iya, benar banget. Di sisi lain di sini kalau kita lihat satu pemain udah berhasil tumbangkan dan EVOS Versik juga langsung mengamankan orange buff-nya di situ. Zaman force-nya akan dikeluarkan, Sinting tipis banget tapi Versiknya mundur ke belakang lebih milih untuk clearing jungle dulu, belum mau untuk masuk ke join to fight-nya. Iya, kira Zoidberg dia ngambil resiko banget sih itu Speedless. Majunya gampang banget sih dengan ada Phantom Slash dan juga Eye for an Eye-nya yang benar-benar bikin dia pede banget untuk ngelakuin inisiasi ya kok. Atau mungkin bahkan poking aja ke arah teman-teman dari EVOS sendiri.
Dan juga kayak dari versi kali ini dia sudah berhasil untuk menyelesaikan golden staff-nya akan jauh lebih sakit lagi dan tampaknya Ya. versi sudah bisa mulai untuk fokus untuk ikut ya untuk join Ikut big serta. fight yang cukup besar. Kalau kita lihat tadi dia cuman berani untuk mungkin menyerang satu hero aja dengan blessing duetnya. Sekarang sudah bisa menargetkan lebih dari satu hero. Dan ini kita tinggal menunggu momen-momen yang tepat jangan sampai Versik bisa ketangkep lagi. Karena itu bakal sakit banget buat EVOS Icon. Sedangkan BMX agak sedikit tertahan sekarang untuk segi perolehan level, XP dan juga untuk goldnya dia. Yes, dan di sini kalau kita lihat Speechless-nya sendiri memang sangat lincah dan juga masih belum terkenal, dan di situ kalau lihat Fall Mr. Moon sudah dikeluarkan oleh Pendragon, tapi langsung porak-poranda dan tim victim nggak mau ngumpul-ngumpul karena memang riskan banget untuk kumpul-kumpul. Tapi flank shot on point banget Ya. di Cibi. On point banget dari Zoe, di situ langsung hilang dari Baymax-nya di sisi lain. Kita lihat bakal ada Omawe yang bakal tri-pick off 3 Oh, member oh. dari victim bakal hilang begitu saja ditukarkan untuk 1, tapi ini bakal menjadi kerugian yang besar banget buat victim karena mereka bakal kehilangan Lord 100%. Yes. Iya, ya 101% lah ya Mbak ya. Ada Udah satunya udah persen ya, fix Bun. pasti di tangannya EVOS. Iya, bisa Karena- bilang kayak Hmm. apa ya? Mungkin oke, tadi dari Baxia-nya bagus banget coba untuk nabrakin gitu kan di area rivernya dengan adanya Pendragon yang paling Sarmon kan. Kalau kita lihat Ini. reply-nya, Ini. Ya. oke, nih Pendragon ini coba mundur. Oke, ini on my way-nya Imperial Justice-nya digocek sama Versik dengan dengan Battle Mirror Image. Terus udah gitu team fight-nya berada di area junglernya yang sebenarnya dari teman-teman victim tuh nggak siap gitu loh. Yes, dan itu kayak langsung dipunish kan balik lagi. Betul. Kesalahan kecil ketika kita melihat adanya Imperial Justice yang meleset juga 2 kali Betul. udah meleset. Itu kayak sayang banget ultimate yang disia-siakan. Benar, dan The Wild Dragon lagi dan lagi On dari My seorang Way. Panzer kali ini mengincar ke arah On My Way. May bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi ada Divine Judgment mengarah seorang Refugee kali ini, dan bahkan dari Sintingnya yang mencoba tahan badan di area depan sulit banget harus mundur. Wow. On My Way-nya bakal terpanis begitu saja. banget. Sakit banget dari Speechless dan Double double kill. point dari Versik. Gak ada yang bisa nangkep ke arah Versik karena Divine Judgment dari seorang BMX tadi nangkep ke arah Refugee. Yes, dan mau nggak mau Revenge harus tumbang, dan kalau kita lihat Star-Lord-nya udah mulai masuk ke lihat arah tuh mid Versiknya lane-nya. di area belakang bener-bener ngacak-ngacak. Wow. Semua teman-teman dari victim bakal dipaksa mundur, dan Lordnya meskipun masih bisa ditumbangkan, tapi dari victim mereka kehilangan base mid-nya. Yes, benar banget di situ Wave Dragonnya mengarah ke arah Sinting, langsung di-clear begitu Wah, aja oleh seorang gila. Persix. Wow. Pede banget sih dari Versik Iya. lihat, dan kalau kita di sini udah bener sulit banget sih karena bakal di wipe out sama teman-teman dari EVOS, dan bahkan minionnya udah masuk 2-0 untuk EVOS Icon kali ini. Aku merasa kayak victim